Ya, pemirsa nekat menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan pemerasan dan pungli hingga jutaan rupiah. 5 petugas di Sub Kota Bekasi terancam dipecat. Ya, seluruh pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif. Kamu jangan keluar sini dulu, saya temannya Pak Dizik, Pak Teguh, Pak Zeno Baktiar. Sopir ini diminta 1,7. Kamu sini dulu, kamu yang nangkep kamu. Ini. Video pemerasan yang dilakukan 5 oknum petugas Dinas Perhubungan kepada sopir truk dan pick-up di pos Poncol Jalan M. Hasibuan, Bekasi Timur, Kota Bekasi ini viral. Tak tanggung-tanggung, sopir harus membayar uang sebesar 1,7 juta hingga 3 juta rupiah agar kendaraan tak ditahan. Bapak sopir apa tadi? Sopir truk. Sopir truk. Di stop. Ya. Diambil SNK-nya sama SIM-nya. Mobil digiring kemari. Pertama diminta berapa? 3.700.000. 3.700.000. Sampai nego-nego 1.700.000. 1.700.000. Pemkot Bekasi mengaku sudah menindaklanjuti kasus pemerasan dengan membentuk tim internal melibatkan Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM. Nantinya hasil pemeriksaan akan menjadi dasar rekomendasi wali kota menentukan sanksi. Wali Kota Bekasi juga menegaskan pengawasan akan diperkuat baik internal maupun melalui pengawasan dari masyarakat. Pihak Pemkot Bekasi juga akan menerapkan penegakan aturan secara tegas terhadap pegawai yang terbukti melanggar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viralnya konten yang merekam seorang SPG pameran mobil tanpa izin berujung permintaan maaf. Ya, membuat konten mengakui kesalahannya setelah aksinya menuai kecaman luas dari warganet dan memicu perdebatan soal etika serta perlindungan privasi di ruang publik. Kasus berawal dari beredarnya video bertajuk Cara Mendekati Cewek yang menampilkan interaksi dengan seorang SPG di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS. Korban mengaku tidak pernah memberikan persetujuan untuk direkam menggunakan kamera dan baru mengetahui dirinya menjadi objek konten setelah video tersebut beredar di media sosial. Korban disebut sempat meminta agar video diturunkan, namun permintaan tersebut tidak langsung dipenuhi. Kasus ini kemudian menjadi sorotan publik karena dinilai melanggar privasi korban. Menanggapi insiden ini, Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menegaskan bahwa merekam seseorang tanpa persetujuan meskipun berada di ruang publik berpotensi melanggar perlindungan data pribadi serta etika digital. Kita perlu sekali mengingatkan bahwa ini pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Jadi sekali lagi penegakan hukumnya dari teman-teman kepolisian, dari kami adalah untuk mengingatkan bahwa di situ ada pelanggaran terhadap PDP, di situ ada juga pelanggaran terhadap etika, dan tentu dalam kerangka menjaga tidak hanya perempuan ya, tapi khususnya perempuan dan anak-anak. Senada dengan Menteri Komunikasi dan Digital, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan, merekam seseorang tanpa izin, kemudian menjadikannya sebagai konten di media sosial demi popularitas atau kepentingan komersil dapat melanggar hukum. Kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, saya menegaskan bahwa ruang publik termasuk pameran otomotif seperti GIAS harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja, termasuk para pekerja perempuan yang sedang menjalankan tugasnya secara profesional. Usai video viral dan menuai kecaman luas dari warganet, pembuat konten menyampaikan permintaan maaf melalui video yang diunggah di akun media sosialnya. Sebelumnya Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Meski pembuat konten telah menyampaikan permintaan maaf, kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki hak atas privasi yang harus dihormati
dan meminta persetujuan sebelum merekam serta menyebarluaskan konten yang melibatkan orang lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ini sidang pra peradilan ketiga Roy Suryo kembali digelar di PN Jakarta Selatan. Ya, agendanya pembacaan kesimpulan dari pihak masing-masing. Sidang dijadwalkan dimulai pada pukul 2 siang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam agenda kali ini, pihak pemohon maupun termohon akan menyampaikan kesimpulan yang merangkum seluruh dalil, bukti, serta keterangan yang telah disampaikan selama proses persidangan. Sidang sebelumnya, pihak termohon Polda Metro Jaya hadirkan saksi ahli hukum pidana. Setelah tahap kesimpulan selesai, hakim tunggal dijadwalkan membacakan putusan. Jadi kami mau pamit untuk... Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan Indira Utomo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Indira. Pukul berapakah sidang nanti akan dimulai dan agenda kali ini apa saja? Ya, selamat pagi Pram dan juga Zila. Memang untuk sidang pra-peradilan jilid 3 yang diajukan oleh Roy Suryo hari ini kembali digelar dengan agenda pemberian dan juga pembacaan kesimpulan. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, nantinya untuk sidang pembacaan kesimpulan akan digelar pada pukul 14, tepatnya di ruang Profesor Haji Umar Seno Aji. Dan sebelumnya kemarin juga pra-peradilan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon yakni Polda Metro Jaya. Dan dari pihak Polda sendiri kemarin menghadirkan ahli hukum pidana yakni Hendri Jayadi yang juga merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dan ahli kemarin juga sempat menjelaskan bahwa pra-peradilan yang menyatakan penangkapan atau penahanan tidak sah itu tidak secara otomatis membuat negara jadi harus membayar ganti rugi kepada pemohon. Dan menurut ahli juga berdasarkan pasal 95 KUHP memang memberikan hak kepada tersangka untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, namun harus melalui mekanisme yang jelas dan memenuhi syarat yang berlaku. Ada 3 dasar yang menjadi alasan tuntutan ganti rugi. Pertama, tindakan penyidik ini memang bertentangan. Kedua, terjadi salah tangkap. Dan ketiga, adanya penerapan hukum yang bertentangan. Kemudian dari keterangan kuasa hukum Roy Suryo menilai keterangan ahli dari pihak pidana yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya justru menguntungkan mereka karena mereka menganggap bahwa mengajukan ganti rugi baik material maupun imaterial itu masih dalam koridor yang aman dan berdasarkan ketentuan hukum. Di sisi lain, kuasa hukum juga mengkritik bahwa ahli pidana ini belum sepenuhnya membaca putusan pra-peradilan sebelumnya, jadi belum memahami isi dari putusan yang sebelumnya. Dan kuasa hukum juga optimis kali ini putusan hakim nantinya akan berpihak kepada pemohon, yakni bisa menjerat ganti rugi kepada pihak termohon. Sementara itu, Zila dan juga Pram, saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Indira Utomo melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, seorang oknum ASN di Kabupaten Lampung Timur Lampung melakukan penipuan terhadap pemilik dapur MBG. Ya, modus pelaku dengan mengiming-imingi korban mudah mengurus sertifikat layak higien sanitasi. Seorang oknum PNS yang berdinas di kantor kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Lampung Timur lantaran melakukan penipuan dan penggelapan. Pelaku diduga meminta sejumlah uang terhadap seorang pemilik dapur makanan bergizi gratis. Pelaku mengiming-imingi korban dapat memudahkan untuk mengurus SLHS atau Sertifikat Layak Higien Sanitasi yang wajib dimiliki oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Akibat perbuatan pria berusia 42 tahun ini, korban mengalami kerugian mencapai 74 juta rupiah. Penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh salah seorang oknum pegawai negeri sipil di Pemkab Lampung Timur. Yang bersangkutan dilaporkan terkait dugaan penipuan dan penggelapan pengurusan izin SLHS pada SPPG. Akibat dari laporan tersebut, kerugian yang ditimbulkan sekira 74 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal selama 4 tahun penjara.
Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.